Al-ajilah dunia ila jahannama, itu ke neraka jahannam. Masdaruhum, tempat mereka, tempat asal mereka, tempat kembali mereka. Wa fariqu muridil akhirati ilal jannati ma'abuhum, dan kelompok yang menginginkan akhirat, ya kehidupan akhirat, maka dia Allah masukkan ke surga. Itulah tempat kembali mereka. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahzura, dan tidaklah pemberian Tuhanmu itu bisa dihalangi. Yaqul wa ma kana 'ata'u rabbika alladhi yu'tihi man yasha' min khalqihi. Ya. Jadi artinya wa ma kana 'ata'u rabbika mahzura wa ma kana 'ata'u rabbika, dan tidaklah pemberian Tuhanmu alladzi yu'tihi man yasha', yang Allah berikan kepada orang yang kehendaki, baik dia beriman ataupun tidak beriman, min khalqihi, di dunia, min khalqi fid dunya, dari makhluknya di dunia, mamnu'an, itu tidak bisa dihalangi. Jadi arti mahzura mamnu'ah, ini takwilnya. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahzura, yakni mamnu'ah, enggak bisa dicegah. Amman basatu alaihi, dari orang yang Allah bentangkan, Allah berikan, Allah beberkan, Allah tumpahkan rezeki buat dia, gak ada yang bisa ngalangin. Itu setelah kita sholat, ya ada, kita baca juga doa itu, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. La mani'a, gak ada yang bisa mencegah. Lima a'taita, kalau Allah engkau telah memberikan, gak ada yang bisa mencegah. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah kalau engkau sudah memberikan. Jadi kalau sudah memberikan, gak ada yang bisa mencegah. Gak pandang muda, Allah berikan dia, memang dia, Allah berikan dia kayaan, ya dia kayaan. Yang tua jangan menuntut, kalau yang mudaan kaya, gitu. Kan saya lebih tua, lebih dulu hidupnya, gak bisa begitu. Ya. Allah kalau sudah memberikan, ya tidak ada yang bisa mencegah. Ya tinggal yang Allah berikan kelebihan, ya sering-sering ucap aja, hada min fadli rabbi, inilah karunia ya Tuhanku. Allah berikan ya kepada hambanya Allah kendaki. Allah berikan kita, takdirkan kita kumpul di masjid ini. Ini pemberian, nikmat, nikmatul iman, nikmatul Islam. Kita bersyukur. Ya. Pulang-pulang jangan marah-marah sama orang yang masih kesiangan. Ya nasihatin aja. Ya, nasihatin. Kita bersyukur Allah berikan nikmat. Kita bangun pagi, sholat subuh berjamaah. Diawali dengan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Dunia udah kita raup dan seisinya. Itu baru sunnah fajar, apalagi subuhnya. Ya, cuman gak kelihatan aja kita raup ya nih. Kalau kelihatan penuh ini Masjid Al-Ittihad, ya, nggak nampung. La yaqdiru ahadun min khalqihi man'ahu min dzalik. Jadi tidak ada yang mampu seorang pun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala man'ahu, untuk mencegahnya. Allah berikan kepada si fulan kekayaan. Ada orang lain pengennya dia susah, nggak bisa. Saya pengen dia susah, nggak susah-susah. Nah, Allah sudah berikan. Sebaliknya, ada orang pengen dia ini orang sukses, diberikan terus subsidi, diberikan bantuan. Tapi memang Allah takdirkan dia susah, ya susah. Gak bisa. Allah kehendaki dia susah. Kita pengen dia kaya, ya gak bisa. Ada kan orang tua begitu, pengen anaknya semua sukses, disekolahin. Yang benar-benar yang lempeng. Ya, yang bandel ya bandel, emang itulah sudah Allah berikan. Ini yang lempeng, ya masukin pesantren, bener nih. Kalau ini masukin pesantren, habis lemarinya dijual, bajunya dijual, ya uang bayaran dijajanin. Memang dia tidak Allah berikan dia untuk menjadi orang benar begitu. Tapi orang tuanya pengen dia menjadi sukses. Ya memang Allah takdirkan dia susah. Begitu sekian banyak orang tua punya anak, ada yang 10, ada yang 12. Ya, itu nasibnya beda-beda. Terkadang yang muda lebih banyak duitnya dibandingkan yang tua. Gitu.
Yang tua jangan marah-marah. Wa qad atahullah iyyah, dan sungguh Allah telah memberikan kepadanya wa binahwil ladzi kunna fi dzalik, dan semacam yang kami katakan dalam hal itu. Qala ahlu ta'wil haddatsana Bishr an Mu'adz qala haddatsana Yazid qala haddatsana Sa'id an Qatadah qawluhu kullan nubiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura ay manqusa. Hadis ini diriwayatkan oleh Bishr bin Mu'adz telah berkata ia telah menceritakan kepada kami, Yazid telah berkata ia telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah firman Allah Subhanahu wa taala kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura ay manqusa. Manqusa artinya dikurangin. Ya, arti mahzura bisa mamnu'a, bisa manqusa. Enggak bisa dikurangin. Kalau sudah berikan, jatahnya enggak bakal kurang. Jadi tenang, kita tidak akan meninggal sebelum jatah kita terpenuhi. Wa inna Allah azza wa jalla qasama ad-dunya bainal barri wal fajir. Rasulullah Subhanahu wa taala qasama ad-dunya, membagikan dunia bainal barri, antara orang yang baik, wal fajir, orang yang buruk. Ya. Bar atau Abdul Bar, hamba ya yang memberikan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Al fajir, buruk. Ya, fajir. Laki-laki fajir, kalau perempuan fajirah. Ya. Jadi fajirah artinya buruk. Fajirah, pajero. Buruk. Mobil pajero. Mohon maaf yang punya mobil pajero. Ya. Makanya saya nggak mau beli mobil pajero. Ya. Bukan karena artinya, duitnya nggak punya. Kalau Ustaz Muzawin mah gampang aja dia. Jadi nama itu memang harus kita paham, harus kita tahu artinya. Jangan sembarangan berikan nama. Nama orang diberikan nama Jeremy. Ada kan nama Jeremy? Apa arti Jeremy? Jirmun. Dosa. Itu jirmun, dosa. Orang dipanggil Jeremy, dosa. Berbuat dosa mulu jadinya. Gitu. Jadi nama itu mengandung doa. Kita memberikan nama pada anak itu, tanya pada sang ustadz atau sang kiai, Pak Ustadz, Pak Kiai, apa nama yang baik? Kadang-kadang dibalikin tuh, terserah Anda apa Anda yang memberikan. Nah, nanti dikoreksi, oh iya bagus namanya. Gitu. Jangan cari di Mbah Google, cari Mbah Google. Ya. Karena memang ya serba mudah ya cari Mbah Google. Harus paham artinya. Kalau nggak paham jadi buruk. Dan nama yang diberikan oleh orang tua terhadap anak itu nanti akan dipanggil di akhirat. Khair asma ma ubbida wa ma hummida. Sebaik-baik nama ya kata Rasulullah yang depannya ada nama Abdun. Atau yang namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Ini Rasulullah yang ngomong ya, yang bersabda. Ya, jadi bukan mentang-mentang saya namanya Ahmad Lutfi, jadi ya Rasulullah memberikan sampaikan khairul asma ma ubbida wa ma hummida. Ya, yang ada Ahmadnya atau Muhammad. Wal akhiratu khususan inda rabbika lil muttaqin. Nah, akhirat itu khusus Allah berikan ya lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Apa sih arti takwa? Takwa itu gampangnya menjalankan perintah dan menjauhkan larangan. Itu gampangnya itu takwa. Dulu pernah tanya seorang sahabat, ya arti takwa. Takwa itu bagaikan engkau berjalan di antara dua sisi, yang mana sisi kanan sisi kiri itu ada duri kawat. Lalu engkau berjalan di tengah-tengah. Bagaimana engkau berjalan? Tentu saya berjalan dengan penuh kehati-hatian,
jangan sampai terkena duri yang di kanan, jangan sampai terkena duri yang di kiri. Nah, itulah takwa. Kita menjalani kehidupan hati-hati. Makan hati-hati, minum hati-hati, berucap hati-hati. Ini makanan halal atau tidak? Jangan mentang-mentang lapar udah makan aja deh. Enggak begitu. Apalagi zaman sekarang, makanan banyak campuran-campuran yang haram. Hati-hati. Ya, itu membekas di dalam diri kita. Kadang-kadang kita sudah hati-hati aja masih terkecoh. Itu namanya orang yang warok, orang yang hati-hati. Makanya hati-hati, minumnya hati-hati. Banyak campuran-campuran yang sudah yang tidak halal lagi, yang kita tidak ketahui. Sekarang kan banyak makanan yang namanya aneh-aneh. Kalau dulu gampang, lontong, lemper, nggak ada campuran. Kalau sekarang aneh-aneh namanya. Ya ongol-ongol, ya makanan Betawi. Ya, itu nggak ada campuran-campuran macam-macamnya. Sekarang banyak yang aneh-aneh. Oh, Pak Anton hadir ya. Nggak kelihatan ya. Sudah berubah nih wajahnya nih. Sudah makin memutih ini. Meninggalkan dunia hitam beliau. Mohon maaf. Orang kalau sudah putih semua berarti sudah meninggalkan dunia hitam. Dunia hitam sudah. Haddatsana Muhammad ibn Abdullah Ala qala haddatsana Muhammad bin Thawr an Ma'mar an Qatada wa ma kana atau rabbika mahzura ay manqusa. Sama di riwayat dari Muhammad ibn Abdullah Ala, arti mahzura artinya manqusa, tidak bisa dikurangi sedikit pun. Jadi rezeki kita tidak akan bisa dikurangi. Ada seorang imam, kalau nggak salah Ahmad Imam Arifai, beliau sedang makan asyik. Makan, kalau kita seperti makan kacang. Ya, kacang tanah itu dikupas, akan nyahi kalau orang Betawi bilang. Sore-sore. Lagi makan, baru dikupas kacangnya jatuh. Kemudian ketika jatuh diserobot sama ayam, dimakan, dipatok. Kata beliau apa? Hada rizku, inilah rizkinya ayam. Walaupun sudah di tangan, itu karena bukan rizki saya, nggak bisa masuk ke mulut. Rizkinya ayam. Oh, ayam yang dipotong. Bandel ya. Jadi nama rizki kita, rizki itu bukan duit yang kita miliki. Rizki itu adalah rizki yang kita nikmati. Ya, bukan berarti orang yang punya duit itu berarti rizki dia, belum tentu. Orang duitnya pakai miliaran, bahkan sampai triliunan, dimakan 7 turunan nggak habis. Tapi cuma di bank disimpan, di lemari disimpan, tinggal nikmatin. Itu bukan rezeki hakikatnya. Rezeki itu yang dimakan, yang dinikmati. Makanya orang jangan terkecoh, duit banyak tapi makannya masih pecah ketimun aja. Disayang duitnya, akhirnya dimakan oleh keluarganya. Makanya bersyukur ya, orang yang duitnya banyak, ya, rajin ibadah dan masih sehat, jadi makan bebas, nggak takut makan malam. Ya mau malam mau siang makan terus, yang penting diniatkan untuk ibadah. Nikmatnya begitu. Ya, orang kalau sudah duitnya banyak tapi makannya dibatasin, nggak boleh makan ini, makan itu nggak boleh, dilarang. Ya Allah, sengsara sekali. Ya. Berarti bukan rezekinya hakikatnya. Rezeki anaknya nanti. Ya, mikirin anak boleh, bagus, tapi jangan sampai mengorbankan diri. Meninggalkan anak dalam keadaan kaya, bagus. Itu ada hadisnya. Kita meninggalkan anak dalam keadaan kaya, akhirnya dia tidak minta-minta, bagus, itu dipikirin. Bagus. Jadi dia nanti, dia teruskan, dia berdakwah, dia mengajar, tidak mengharapkan apa-apa. Ada, alhamdulillah. Nggak ada, nggak jadi masalah. Karena kenapa? Dia sudah mendapatkan peninggalan dari orang tuanya. Jadi tidak mengharapkan apa-apa. Nggak ada target dalam mengajar. Target saya kalau ngajar ini harus mendapatkan, bisa beli ini. Enggak. Karena kenapa? Sebab dia sudah punya. Ini peninggalan dari orang tuanya. Itu yang bagus. Jadi konsen dia ibadah.
Dan dia tidak minta-minta pada orang. Haddatsana Muhammad bin Abdullah al-Makhrami qala haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala haddatsana Sahal bin Abi Sad as-Siraj qala sami'tu al-Hasan yaqul kullan numiddu haula'i wa haula'i min aqai rabbik qala kullan nu'ti minad dunya al-bar wal fajir. Jadi arti haula wa haula al-barru wal fajir, orang yang baik dan orang yang buruk Allah berikan. Terkadang orang yang buruk, yang jahat, yang tidak beriman, pemberiannya lebih banyak. Betul nggak? Iya, senangan dia. Tapi jangan sedih, jangan bersedih hati. Itu bukan pemberian yang menyenangkan, tapi itu istidraj namanya. Apa itu istidraj? Allah ulur dia. Nah, semakin dia senang, maka semakin gemuk badannya, maka semakin enak digebukinnya nanti. Gitu. Kan malaikat kan jadikan bengis jadinya melihat orang yang badannya besar, maksiat mulu begitu. Waduh, bengis malaikat. Pada waktu di dunia engkau bengis, sombong. Sekarang rasakan. Gantian ya. Haddatsana Qasim qala haddatsana Husain qala haddatsani Hajjaj an Ibn Jurayj qala Ibn Abbas man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha al-ayah wa man arada al-akhirah thumma qala kullan numiddu haula wa haula min aqai rabbi qala Ibn Abbas fayurzaqu man arada ad-dunya wa yurzaqu man arada al-akhirah qala Ibn Jurayj wa ma kana ata rabbika mahzura ay mamnu'ah. Jadi ketika ada ayat man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha, siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia, kami segerakan baginya. Dan apa yang kami kehendaki pemberian, kami segerakan, tapi juga sesuai apa yang kami kehendaki, kata Allah. Yang menginginkan kehidupan akhirat juga kami berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ibnu Abbas berkata, fayurzaqu man arada dunya. Jadi orang yang menginginkan kehidupan dunia diberikan dia rezeki. Dan perlu diingat juga, orang kafir itu yakin dia akan mendapatkan rezeki. Dia bukan beriman, maksudnya dia yakin pasti diganti. Gitu. Nah ini artinya ketika orang kafir ditanya siapa yang menciptakan bumi, dia menjawab Allah. Dia tahu ada pencipta ini, cuman dia tidak beriman. Maka itu di kalangan Wahabi itu ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat, tapi kita tolak. Tauhidnya satu. Ya kalau dia sekalipun dia mengakui bumi ini yang menciptakan Allah, tapi dia tidak beriman, ya dia tidak bertauhid. Gitu. Jadi pembagian tauhid itu menunjukkan orang yang tidak beriman seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Ya dia bertauhid begitu jadinya. Tauhid uluhiyah itu kalangan Wahabi begitu jadinya. Ini nggak tepat. Yang namanya tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid tidak bisa dibagi tiga. Enggak ada itu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Walaupun ini pernah dibagi ya oleh Ibnu Taimiyah, ya ulamanya orang Wahabi. Itu ditolak oleh ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, orang kafir itu yakin kalau dia sedekah, dia ngeluarin duit, dia bagi orang, pasti datangnya akan lebih banyak. Itu yakin tuh orang kafir. Makanya bulan Ramadan banyak orang kafir tuh dia beli beras diberikan pada orang-orang miskin. Kenapa? Dia yakin pasti datang lagi yang lebih baik. Bahkan keyakinannya melebihi orang iman tersendiri. Kalau orang kafir beli berasnya yang cakep-cakep, yang pulen-pulen, ini bagiin. Orang beriman yang perak-perak dibeli, dikasih orang. Kadang-kadang beras bulog lagi diberikan yang banyak gabahnya. Ya, kan salah. Harusnya orang yang beriman itu yang lebih berani untuk bersedekah. Mereka selalu berdoa nih pagi-pagi, Allahumma a'ti munfiqa qala. Ya Allah, berikan ganti yang berinfak. Pahala dapat, ganti lebih banyak lagi. Harus lebih yakin. Orang kafir tuh yakin tuh. Ya. Allah berikan dia gantinya lebih banyak. Ya,
daripada pemberiannya. Tapi di akhirat dia nggak punya bagian lagi. Kalau orang beriman, dia yakin memberikan, Allah berikan lagi ganti di dunia, di akhirat dia tetap mendapatkan pahala. Itu keuntungan orang beriman. Ya, sedekah gantinya lebih besar dan tentu juga mendapatkan pahala. Kalau orang kafir hanya di dunia saja Allah berikan. Fa yurzaqu man arada dunya wa yurzaqu man arada al-akhir. Allah berikan juga rezeki, diberikan rezeki orang yang menginginkan namanya akhirat. Qala Ibnu Jurayj wa ma kana rabbika mahzura ay mamnu'a. Jadi mahzura artinya bisa mamnu'a, manqusa, sama. Mamnu'a tercegah. Jadi pemberian Allah itu tidak bisa tercegah. Manqusa artinya dikurangi. Pemberian Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dikurangi. Ya, mirip-mirip. Enggak bisa dikurangin dan enggak bisa dicegah. Kalau dicegah semuanya, kalau dikurangin berarti masih ada. Nah, inilah kan tafsir Tabari ya, mentakwil. Jadi artinya. Jadi kalau kita lihat terjemahan itu, induknya ya ini tafsir Tabari. Haula wa haula, apa itu maksudnya? Oh, maksudnya adalah orang yang menginginkan dunia dan menginginkan akhirat. Haula wa haula sama-sama bacaannya. Tapi apa maksudnya? Nah, ini dari riwayat-riwayat. Ya kita tinggal baca doangan ya. Ulama yang ngarang lumayan. Ya, asal bisa baca aja kitabnya. Kalau nggak bisa belajar sama Ustaz Muzammil. Haddatsana Bishr qala akhbarana Ibnu Wahab qala Ibnu Zaid fi qawli kullan numiddu haula wa haula ahlud dunya wa ahlul akhirah. Nah, ini haula wa haula yani ahlud dunya wa ahlul akhirah. Min aqai rabbika wa ma kana aqai rabbika mahzura qal mamnu'a. Haddatsani Yunus qala akhbarani Ibnu Wahab qala Ibnu Zaid fi qawli kullan numiddu haula wa haula ahlud dunya wal akhirah min aqai rabbika wa ma kana aqai rabbika mahzura min barrin wala fajri. Baik yang buruk, yang baik ataupun ya yang buruk. Qal wal mahzur al mamnu. Wa qara'a unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd wal akhiratu, ini kurang nih, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Ya, ini ayat yang selanjutnya setelah baca di ayat wa makana rabbika mahzura. Nah, kemudian ayat selanjutnya unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Perhatikanlah orang yang kami berikan kelebihan sebagian atas sebagian yang lain. Tapi ingat walal akhiratu akbaru darajat. Kehidupan akhirat itulah derajat yang paling tinggi. Dunia enggak ada apa-apanya. I'lamu annama dunya la'ibu wa. Dunia itu hanya permainan dan senda gurau. Amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Permainan yang menipu. Perbendaharaan yang menipu. Kalau ada orang dia ya terlena dengan dunia, berarti dia tertipu. Kalau dia asik dengan dunia, berarti dia ya terlena dengan permainan. Yang namanya permainan kan sementara. Gitu. Orang ya anak kecil kan suka dengan permainan, betul nggak? Main kami diputar, masih wajar. Ya tahu kan kami diputar, yang muter-muter itu, ya naik diputar-putar tuh kami diputar. Dulu masih anak-anak ya suka lihat saya. Sekarang juga masih ada tapi jarang. Ya, nanya permainan. Tapi kalau ada orang tua masih main kemini puter, berarti dia tertipu dengan permainan tersebut. Tua-tua main kemini puter, gitu kan. Nah, begitu juga kita. Kalau kita sudah paham, masih tertipu dengan dunia. Berarti masih terlena dengan dunia, berarti tertipu dengan dunia. Kalau sudah ingatkan dunia itu laib, permainan. Lahu ya sia-sia, senda gurau. Ya pokoknya kita niatkan cari dunia untuk ibadah. Ya, untuk ibadah. Sholat pakai baju yang rapi bagus, itu dianjurkan. Ya. Baju jangan baju yang udah plecek,
udah bolong kaos oblongnya, ya, kainnya juga udah buluk. Nah, jangan. Kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Jangan giliran kundangan pakai batik yang mahal, celananya yang bagus. Ini ketemu orang, ya. Apalagi kita ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus yang terbaik. Nah, pakaian yang terbaik itu kan tentu yang mahal. Kita niatkan, saya mau beli pakaian yang mahal buat ibadah, gitu. Buat sholat beli gamis yang putih yang mahal. Kenapa? Biar nyaman sholatnya, tenang. Ya. Kalau bahannya nggak enak kan nggak enak, gerahan. Ya ketika sholat kegerahan dia, ya nggak nyaman. Akhirnya nggak betah di masjid, pengen buru-buru pulang. Jadi niatkan semua. Makan pun juga begitu. Jadi sekalipun kita makan, itu menjadi pahala kalau kita niatkan untuk ibadah. Jadi semuanya yang bernilai ibadah. Jadi ibadah itu kita jangan terkungkung dengan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu yang terbatas, salat, puasa, zakat, haji, itu ibadah mahdhah. Ghairu mahdhah yang lain banyak. Asal kita niatkan untuk ibadah. Minum kopi aja ibadah nih. Bapak-bapak minum kopi nih, ibadah. Biar nggak ngantuk dengerin ustaz. Nah, lagi ngaji. Pahala jadinya. Gitu. Ayat yang selanjutnya, unzur kaifa faddalna ba'dhum 'ala ba'd walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Yaqulu ta'ala dzikrun nabi Muhammad, unzur ya Muhammad bi'aini qalbik. Perhatikan wahai Muhammad, ini Allah yang manggil. Kalau kita nggak pantas panggil Muhammad, Muhammad aja, ya, Nabi Muhammad. Bi'aini qalbik, dengan mata hatimu. Ila hadainin fariqaini alladaini hum ahaduma ad-dar al-ajilah. Kepada kedua kelompok ini, ya salah satunya ad-darul ajilah, ya tempat yang segera, artinya dunia. Wa yahyalubu, ya kepadanya dia dicari kehidupan dunia. Walaha ya'malu, untuk dunia dia bekerja. Wal akharul ladzi yuridu ad-darul akhirata, yang lainnya menghidupkan kehidupan akhirat. Walaha yas'a muqinan bi thawabillah, dan dia berbuat untuk akhirat dan dia yakin dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita berbuat untuk akhirat sebab kita yakin ada pahala yang Allah berikan. Walaupun pahala itu memang sebenarnya derajatnya derajat yang rendah. Ya bagusnya kita ibadah udah semata-mata karena Allah, bukan karena pahala. Itu yang top tuh. Tapi kalau kita ini masih orang awam, maunya ada embel-embel, ya ada pahala, itu hal yang baik. Masih benar nggak? Benar, masih bagus. Ya, dia yakin dengan pahala Allah yang berikan ala sa'i atar pekerjaannya. Kemudian kaifa faddalna ahadal fariqainil akhar. Perhatikan bagaimana kami muliakan dari salah satu dua kelompok atas yang lainnya. Bi an basarna hadza rusydahu, dengan kami berikan dia ya keterangan hatinya. Allah berikan petunjuk, wa hadainahu, ya kami berikan dia petunjuk, lil sabil lati hiya aqwam, berjalan yang lurus. Wa yassarnahu alladhi huwa ahda wa arsyad, dan kami mudahkan bagi dia dan dia mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Jadi Allah kalau sudah memberikan pada seorang mendapatkan petunjuk, mudah saja. Kita bersyukur Allah mudahkan, Allah berikan kita petunjuk dan Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Bersyukur. Jadi nggak ada yang bisa kita sombong. Ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya taufik. Kita sukakan menyebut, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah. Gitu. Kalau hidayah kita sudah dapat hidayah. Kita sudah menjadi orang Islam, bahkan keluar dari rahim ibu kita sudah dalam keadaan muslim. Muslimah, mukmin, mukminah. Sekarang tinggal taufiknya. Apa itu taufik? Implementasinya, pengamalannya. Gitu. Pengetahuan yang kita punya, kita amalkan. Wa khadzalna hadzal akhar, dan kami hinakan yang lain. Fadlalnahu an tariqil haq, kami sesatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, dia dari jalan yang benar. Wa aghsyayna basaru, dan kami tutup pandangannya, pandangan mata hatinya, an sabil rusdi, dari jalan
petunjuk. Allah kalau sudah menutup seorang hamba, tidak ada yang bisa berikan dia hidayah. Nabi Muhammad SAW pengen pamannya Abu Thalib pengen beriman, tapi Allah tutup hatinya tidak beriman, sampai meninggal tidak beriman. Padahal di luar biasa perjuangan Abu Thalib membela Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi kita sedih ketika ditinggal mati oleh paman beliau Abu Thalib. Karena kalau orang sekarang bilang backingannya, artinya yang melindungi Nabi Muhammad dari gangguan orang-orang musyrik pada saat itu. Orang musyrik tidak mau berani mengganggu Nabi Muhammad karena melihat pamannya Abu Thalib. Bukan menerima kebenaran, bukan, takut sama Abu Thalib. Nah, ketika beliau meninggal, Nabi sedih. Sedihnya karena backingannya udah nggak ada. Dan sedihnya lagi, yang paling sedih, meninggal dalam keadaan tidak beriman. Nabi nggak bisa memberikan petunjuk. Nabi aja nggak bisa, apalagi kita, begitu. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan anak kita semua sholihin, sholihat, alimin, alimat. Kita hanya bisa berdoa. Petunjuk Allah yang berikan. Dan kita sudah arahkan, kita berikan. Artinya di situ kita sudah lepas tanggung jawab. Yang dituntut itu kalau orang tua yang biarin, anaknya dibiarkan saja, masa bodoh orang tuanya. Itu nanti dituntut sama anaknya. Karena dia membiarkan anaknya melakukan kemaksiatan. Walal akhiratu akbaru darajat, yaqul wa fariqu muridil akhirah akbaru fid daril akhirah darajatin ba'duhum ala ba'din. Dan di akhirat akbaru darajat, ada tingkatan derajatnya, kedudukannya. Wa fariqu muridil akhirah, kelompok yang menginginkan akhirat, akbaru fid daril akhirah. Itu dia mendapatkan derajat yang paling besar di kehidupan akhirat. Darajatin, derajatnya. Ba'dhum ala ba'din, tapi juga sebagian mereka atau sebagian yang lain litafawuti manazilihim, ada tafawutnya, ada perbedaannya derajatnya. Jadi nanti kita ini masuk di kehidupan akhirat mendapatkan kemuliaan, tapi kedudukannya beda-beda. Sama halnya pada saat orang di dunia, kedudukannya berbeda-beda. Di akhirat ada berbeda-beda. Cuma di akhirat tidak ada sifat dengki, iri. Jadi aplikasi, kalau di handphone itu kan ada aplikasi. Aplikasi dengki, aplikasi hasad, aplikasi iri udah nggak ada. Di handphone kan ada aplikasi ini, aplikasi ini. Kalau aplikasi ini kan nggak bisa dibuka itu. Begitu juga orang nanti di akhirat. Jadi aplikasi iri, dengki, sama orang udah nggak ada. Cuma nasibnya derajatnya beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada yang di Firdaus, ada yang di Al-Husna. Gitu. Pernah sampaikan surga itu ada tingkatannya. Pertama Firdaus. Yang kedua namanya Darus Salam. Yang ketiga Darul Khuld. Kemudian yang keempat Darul Muqamah. Kemudian yang kelima Al-Jannatul Ma'wah. Kemudian yang keenam An-Na'im. Yang ketujuh Al-Maqamul Amin. Kemudian yang ke 8 Maq'adu Sidqin atau Adan. Kemudian ke-9 Maq'adu Sidqin. Yang terakhir Al-Husna. Jadi yang paling tinggi apa? Firdaus. Yang paling rendah Al-Husna. Yang kedua tadi apa? Darussalam. Itu yang kita minta. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam fa hayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam. Mintanya tahu diri, jangan minta Firdaus. Ibadah melepetan minta Firdaus. Minta nomor 2 ada Darussalam. Kita minta Darussalam. Tapi Al-Husna juga lumayan. Biarin yang penting surga. Gitu. Litafawuti manazilin bi a'malihim fil jannati. Jadi ada tafawutnya kedudukan mereka dengan sebab amal perbuatan mereka. Fil jannati itu di surga ada tafawutnya. Wa akbaru tabdila, dan itu merupakan karunia yang paling besar. Bi tabdilillah
dengan sebab karena Allah Subhanahu wa taala ba'dhum ala ba'd, atas bagian yang lain. Min haula'il fariqil akhirin. Min haula'il fariq al-akhirin fid dunya fima basatna lahum fiha wa binahwi alladhi kunna fi dzalik, ya. Atas sebagian mereka, atas bagian yang lain dari mereka, ya, kelompok-kelompok yang lain yang ada di dunia, ya. Fima basatna lahum fiha, yang kami biarkan di dunia juga ada tingkatannya juga, ya. Orang yang di dunia ada tingkatan, di akhirat juga ada tingkatannya. Ya, dikit lagi. Haddatsana Bishr qala haddatsana Yazid qala haddatsana Sa'id an Qatadah qaulu unzur kaifa faddalna ba'dhum 'ala ba'd ay fid dunya. Perhatikan bagaimana kami berikan mereka kelebihan sebagai mereka atas sebagian yang lain. Ay fid dunya, jadi di dunia. Di dunia Allah berikan karunia itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdilan. Kehidupan akhirat itu derajat yang paling tinggi dan karunia yang paling besar. Wa inna lil mu'minina fil jannati manazila, dan sungguhnya bagi orang-orang mukmin di surga itu ada manazil, ya, tempat dia itu berbeda-beda. Wa inna lahum fadhaid, dan sungguh bagi mereka juga ada keutamaan bi amalim, dengan sebab amal mereka. Wa dzukira lana anna an-nabiyya Allah qala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, disebutkan kepada kami bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna baina a'la ahlil jannati, sungguhnya antara a'la ahlil jannah, penduduk surga yang paling tinggi, wa asfalihim, dan yang paling rendah, darajatan, kedudukannya, kan najmi yura fi masyariqil ardi, seperti bintang yang dilihat di bagian timur, wa magharibiha, dan bagian barat. Itu jaraknya. Jadi kedudukan di akhirat itu jaraknya yang paling tinggi dan yang paling rendah antara timur dengan barat. Ya. Tapi sekali lagi lumayan al-husna, ya. Ya, ini al-husna ini mungkin bisa jadi orang-orang yang orang yang beriman tapi penuh dengan lumuran dengan maksiat. Nah, itu kan dicuci dulu tuh. Di neraka dicuci, dibersihin, udah bersih dimasukin surga. Ya, gak mungkin lah surga Firdaus, ya. Pasti di surga yang penting kan surga, masukin ke al-husna, gitu. Ya pasti dia senang, gak apa-apa al-husna, yang penting keluar dari neraka. Ya. Ya, nanti minta lagi yang tinggian, ya kalau masuk al-husna, mudah-mudahan, ya. La taj'al ma'allahi ilan akhar fataq'uda madhmuman makhzula wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, silakan.